Hai para penikmat catur semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini gua akan ngebahas sebuah duel seru yang dimainkan antara Maxime Lagarde melawan Alireza Firouzja. Partai ini dimainkan pada tahun 2020 tanggal 14 bulan Juni dan dimainkan pada turnamen Chichartes Blitz. Dan mari kita masuk ke pertandingannya. Let's go. Di sini Maxime Lagarde yang memegang putih, Alireza Firouzja yang memegang hitam. Permainan dimulai oleh Maxime dengan langkah pion maju ke E4, dibalas pion ke E6, pertahanan Perancis. Nah, balas hitam putih di sini adalah pion dimajukan ke D4. Tapi Maxime memilih langkah lain, kuda ke F3. Lanjut Alireza pion ke D5, dibalas pion ke E5 oleh Maxime. Kemudian pion C5. Pencegahan langkah D4 untuk membuat rantai pion. Nah, tapi karena Maxime ingin memajukan pion ke D4, dia memainkan langkah B4, mengorbankan pionnya. Dengan senang hati, Alireza memakan pion. Kemudian A3, menawarkan pion untuk perkembangan perwira pada sayap menteri. Dan ya, sudah pasti ditolak dong. Alireza memainkan langkah menteri K5. Nah, mantap nih. Dengan memberi pin, maka pion di sini tidak bisa ditukar. Akibatnya, kuda juga nggak bisa berkembang ke petak C3. Jadi perkembangannya tertunda gitu. Lanjut, gajah K2, bersiap untuk rokade pendek. Kemudian Alireza kuda dikembangkan ke H6 supaya nggak menutupi diagonal gajah ya. Lanjut, rokade pendek dari Maxime. Alireza gajah K7 ingin melakukan rokade pendek, lanjut pion ke D4. Dan akhirnya dengan sebuah pengorbanan, Maxime membuat rantai pion, atau nama kerennya tuh pawn chain ya, itu nama bahasa Inggrisnya, yang gunanya untuk mempersempit posisi hitam. Dan sekarang putih juga mengancam gajah tukar kuda untuk merusak barisan pertahanan raja. Tapi Alireza tetap tenang, dia menjawab dengan rokade pendek. Monggo dinikmati, dimakan, kata Alireza gitu ya. Oke, dengan senang hati gajah tukar kuda di H6, pion G bahkan pion H6. Dan setelah ini hitam tuh punya kelemahan pada petak-petak gelap di depan raja, yang tentunya ini harus di cover dengan baik oleh Alireza. Lanjut, menteri ke C1 menyerang pion H, raja G7 menjaga pion, menteri ke F4, pion B makan pion A3, dan tentu saja kuda makan pion tanpa takut hitam akan makan balik. Kemudian kuda ke C6. Oke, jika hitam memakan balik dengan gajah, menteri ke F6 sekak memanfaatkan kelemahan petak gelap, raja mundur ke G8, menteri makan pion H6. Ancaman berikutnya kuda ke G5 mengancam skakmat, dan sayangnya ya, gajah di sini nggak bisa mundur ya karena ada pin pada gajahnya. Ya jadi hitam harus main langkah lain kayak F6 gitu, mencegah kuda G5. Tapi setelah pion E makan pion F6 mengancam skakmat pada petak G7, menteri ke C7 menjaga petak G7 itu supaya tidak skakmat. Lalu benteng makan gajah, dan sekarang jumlah perwiranya sama, tapi serangan putih itu sangat berbahaya di sini. Mulai dari kuda G5, benteng ke H3, gajah ke D3. Sangat gampang sekali bagi putih untuk melakukan penekanan ke sayap raja hitam. Oke, jadi itulah kenapa tidak dimakan oleh hitam. Oke, setelah kuda C6, putih kuda C4. Kuda dan benteng mengancam menteri. Menteri mundur ke D8, ikut mengcover kelemahan petak gelap bareng gajah. Lanjut kuda ke E3 menuju petak G4. Alireza merespon dengan langkah F5, mencegah kuda ke G4. Dan sini putih jika memakan secara end pasan, itu hanya akan menjadikan posisi hitam jadi makin aktif gitu, dengan terbukanya file F. Jadi Maxime menjawab dengan pion ke H4, mencegah gajah
ke petak G5. Kemudian Alireza kuda ke A5. Dan di sini ya, karena petak pusat tertutup oleh barisan pion-pion hitam, jadi waktunya untuk C4 melakukan pembongkaran formasi pion-pion hitam untuk membuka akses serangan melalui petak pusat. Lanjut, Alireza menjawab dengan pion D tukar pion C4, D5, pion E tukar pion D5, dan benteng F ke D1. Dengan hanya 2 langkah, putih di sini mendapatkan serangan yang sangat menjanjikan melalui petak pusat. Kemudian kuda B3 mengancam benteng A ke B1, gajah ke E6, kuda makan pion D5, dan tentu ya, jika gajah makan kuda maka gajah makan pion C4 mengancam kuda dan gajah di D5 dan memanfaatkan pin pada D-file. Jadi Alireza di sini mainkan pion ke B5 menjaga pion C4. Kemudian kuda ke F6 dari Maxim mengancam menteri ke C8 menyelamatkan diri, kuda ke H5 sekak, lalu raja ke H8. Ya sayangnya di sini hitam nggak bisa ya menjaga pion G6, raja ke G6 gitu. Setelah menteri G3 sekak, raja hanya bisa ke F7, menteri G7 sekak, raja hanya bisa ke E8. Kemudian sebuah langkah yang sangat kuat di sini. Bam, benteng tukar kuda. Benteng ini benar-benar nggak bisa dimakan. Saya nggak bisa dimakan. Jika penasaran untuk dimakan ya, jika hitam memakan benteng ini, maka kuda F6 sekak. Ya karena raja nggak punya jalan, jadi harus dimakan kuda ini dengan gajah atau benteng. Jika dimakan dengan gajah, maka gajah makan pion B5 sekak, gajah menutup, gajah makan gajah sekak, raja ke D8 untuk kabur ke petak C7, jadi gajah ke A4 sekak. Dan di sini hitam hanya punya 1 langkah, menteri D7, lalu menteri makan menteri sekak mat. Atau dimakan dengan benteng. Sama, gajah makan pion B5 sekak, gajah menutup, pion E makan pion F6 dan mengancam sekak mat pada petak E7, gajah makan pion F6, barulah gajah tukar gajah sekak. Ya menteri tukar gajah terpaksa mau gimana lagi. Lalu menteri G8 sekak, raja ke E7, lalu menteri makan pion H7 sekak, raja mundur mau ke F8 E8 sama saja. Lalu setelah benteng makan menteri, sekak mat dalam 1 langkah dan bela teruskan ya seperti ini. Gajah menutup, menteri makan gajah, langkah random kayak B2, lalu sekak mat di petak F7. Ya, jadi itulah kenapa Alireza ke petak H8 ya, bukan mencoba menjaga pion. Oke, kembali ke posisi. Setelah raja H6, tentu menteri makan pion H6 mengancam sekak mat pada petak G7, dijaga dengan benteng ke G8. Nah, ini nih bagian paling aneh ya. Karena di sini jika putih memainkan kuda ke F4 atau kuda ke F6, semuanya itu aman. Serangan putih pun tetap kuat. Tapi sayangnya di sini putih mainkan kuda ke G5. Sebuah blunder yang nggak diduga sih dari seorang GM. Ya meskipun ini partai catur kilat ya, tapi tetap nggak diduga lah. Tentu Alireza gajah makan kuda G5 gitu, pion H makan gajah, dan tentu benteng G6. Sekarang menteri terjebak. Ya jadi terpaksa Maxim menukar menteri dengan benteng, pion H makan menteri, kuda mundur ke F4, pion ke C3 mulai mempromosikan pion. Kemudian benteng ke D6, pion C2 mengancam benteng ke F1, dan akhirnya promosi pion ke menteri. Dan jika menteri dimakan di sini, ya bisa-bisa aja sih. Tapi Maxim memilih kuda makan benteng E6. Oke, dan pada posisi ini juga Alireza bisa aja tuh nyelamatin menterinya. Tapi ya dia memilih kuda D2 mengancam benteng. Dikepengin benteng tukar dengan menteri supaya cepet-cepet selesai aja partai ini, gak lama-lama gitu.
Dan jawaban Maxim adalah menyerah. Maxim Lagarde menyerah di sini. Ya tentu saja karena sudah tidak punya menteri. Harusnya dia menyerah dari tadi malah. Dan oke, ya gitu aja teman-teman untuk partai catur kali ini antara Maxim Lagarde melawan Firouzah Aliriza. Dan jika kalian suka video ini, kalian bisa tekan tombol like. Jika kalian ingin mengikuti menonton video gue selanjutnya, tekan tombol subscribe. Salam penjara catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.